Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi. Jadi tengah efisiensi anggaran. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Gubernur Kaltim beli mobil dinas dengan harga yang sangat-sangat fantastis, guys. Wow, luar biasa. Sekitar 8,5 miliar rupiah, guys. Wow. Gila banget. Sementara banyak rakyatnya yang menjerit, yang makan sekali sehari juga susah gitu. Bayangkan seorang gubernur ya bermewah-mewah, tapi ya rakyatnya menderita. Kalau kita bandingkan dengan KDM misalnya, apakah KDM itu dapat mobil dinas? Kalau saya perhatikan ya, menurut keyakinan saya, KDM itu dapat mobil dinas, tapi mobilnya biasa aja gitu ya. Dan itu pun jarang dipakai kalau saya perhatikan. Jadi kalau kita bandingkan dengan KDM ya, KDM versus Gubernur Kaltim, siapa yang lebih merakyat? Siapa yang lebih peduli dengan rakyat? Kenapa hal-hal seperti ini terjadi di Indonesia? Berulang-ulang kalau saya perhatikan ya, di Indonesia itu ada kejadian seperti ini. Terus-menerus ya, pejabatnya itu pengen bermewah-mewah gitu. Kemudian mereka markup, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Siapa yang salah? Apakah yang salah itu pemilihnya atau gubernurnya? Siapa yang paling bagus kepemimpinannya? Apakah KDM atau Gubernur Kaltim? Siapa jagoan Anda? Di video ini saya akan bongkar kenapa ada pejabat seperti ini. Apa alasannya? Alasannya adalah, sebenarnya kalau boleh jujur, Gubernur Kaltim ini sebenarnya karena apes aja ya. Banyak kok gubernur-gubernur atau pemimpin-pemimpin lainnya yang sebenarnya kalau boleh jujur ya, mereka itu bermewah-mewah gitu ya. Mereka menghambur-hamburkan duit rakyat untuk kepentingan pribadinya ya. Jadi pejabat-pejabat di Indonesia itu rata-rata kalau saya perhatikan ya, kalau sudah jadi pejabat itu menganggap dirinya itu seperti raja gitu. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak pemimpin di Indonesia itu menganggap bahwa dirinya seperti raja? Apa alasannya? Alasannya yang paling masuk akal itu karena budaya feodal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa budaya feodal itu nggak bisa hilang dari Indonesia? Apakah ini korelasinya dengan pembelian mobil mewah yang setara dengan mobil Lamborghini ini 8,5 miliar cuy? Ya, lebih daripada harga Lamborghini. Nah, apa alasannya? Jadi alasan yang paling masuk akal tuh gini. Pejabat-pejabat di Indonesia itu menganggap bahwa diri mereka itu raja gitu. Penguasa. Dan masyarakatnya juga seperti itu berpikirnya. Mereka menganggap bahwa pejabat itu ya harus dirajakan gitu. Harus dihormati gitu ya. Harus disembah-sembah. Karena budaya feodal. Jadi budaya feodal di masyarakat kita itu kan belum sepenuhnya hilang gitu ya. Masyarakat kita itu kan tanpa kita sadari itu masih kental dengan budaya feodal tanpa kita sadari. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dari mana sih budaya feodal ini muncul? Siapa sih sebenarnya yang menciptakan? Mohon maaf bagi yang nonton video ya, mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Hindu ya. Jadi gini guys, budaya feodal itu secara antropologi kalau kita menguliti sejarah, saya harus jujur di sini ya, saya tidak boleh berpihak ya. Jadi budaya feodal itu berasal dari kasta, guys. Kasta itu berasal dari mana? Ya, ada yang mengatakan dari agama Hindu. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa kasta itu sebenarnya itu budaya bukan agama ya. Jadi banyak tuh ya teman-teman Hindu yang mengatakan bahwa kasta itu sebenarnya budaya bukan agama. Tapi kan agama dengan budaya itu kan menyatu kan tanpa kita sadari. Agama Hindu dengan budaya Hindu kan menyatu kan. Sama seperti misalnya kita ambil agama Hindu dengan budaya India kan menyatu kan. Kemudian agama Yahudi dengan budaya Yahudi kan menyatu kan. Agama Islam dengan budaya Arab menyatu kan. Ya tanpa kita sadari. Nah di situ tuh permasalahannya. Jadi kita itu kan sudah mengalami yang namanya masa di mana Hindu Buddha berkuasa di Nusantara ya. Bercokol di Nusantara sekitar kalau nggak salah itu 5.000 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah ya ini kan berbekas ya, nggak bisa dihilangkan begitu aja karena 5.000 tahun cuy, itu sudah mengalir dalam DNA kita gitu. Makanya ya kita itu sungkan dengan pejabat, sungkan mengkritik ya, kemudian sungkan berdebat dan lain sebagainya. Karena kita menganggap bahwa pejabat itu adalah raja.
Jadi budaya kerajaan kita itu masih belum hilang ya. Feodal itu kan budaya kerajaan ya. Itu belum hilang coy. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa KDM beda gitu ya? Apa alasannya? Nah, KDM itu kalau saya perhatikan itu dia lebih ke ini ya, ke filosofi Sundawitan. Jadi filosofi Sundawitan ini lebih tua daripada filosofi Hindu-Buddha. Walaupun Sundawitan ini terkontaminasi dengan Hindu-Buddha. Jadi duluan Sundawitan ya, baru agama Hindu ya, kemudian agama Buddha gitu, kemudian agama Islam terakhir. Jadi duluan Sundawitan, saya tidak mengatakan bahwa KDM itu menganut yang namanya agama Sundawitan ya, bukan ya, dia agama Islam, tapi dia itu sangat dekat dengan filosofi Sundawitan. Sehingga apa? Sehingga ya dia menganut yang namanya egaliter. Sundawitan itu menganut yang namanya egaliter, kesetaraan. Sebenarnya sebelum Hindu Buddha masuk ke Nusantara, kita itu setara guys. Makanya ada budaya gotong royong ya, budaya tentang kesetaraan gitu ya. Jadi orang Sundawitan itu kalau kita perhatikan seperti yang ada di Baduy misalnya. Di Baduy itu nggak ada pejabat di sana, nggak ada. Jangan ada kepala suku itu pun, ya kepala suku tetap kerja gitu ya. Nggak bisa santai-santai aja gitu, tetap bekerja gitu. Ya kepala suku yang ada di Baduy itu ya tetap kerja ya, tanpa kita sadari ya. Dan inilah yang mempengaruhi KDM. Kenapa KDM itu beda dengan Gubernur Kaltim? Sementara di Gubernur Kaltim ini masih kental dengan budaya feodal. Jadi kalau budaya feodal ini tidak bisa dihilangkan, maka kejadian-kejadian seperti ini akan berulang terus ya. Jadi ini bukan hanya masalah pembelian mobil mewah, tapi karena mengakar budaya feodal itu sebenarnya yang perlu dihilangkan. Gimana cara menghilangkan budaya feodal ini? Cara menghilangkan budaya feodal ini ya kita berkesadaran gitu ya, belajar gitu ya. Harus berkesadaran ya. Kita harus menganggap bahwa manusia itu setara gitu. Kemudian faktor agama juga mempengaruhi ya. Saya tidak menyebutkan agamanya ya. Ini hanya di Konoha ya. Karena di agama itu secara tidak langsung kita diajarkan tentang yang namanya feodalisme. Apa hubungannya? Ya sangat berhubungan. Jadi gini, pemuka agama di Konoha itu kan kita anggap seperti Tuhan kan. Enggak semuanya tapi ya, disclaimer ya. Tapi rata-rata seperti itu. Kita menuhankan pemuka agama, menyembah. Itu budaya feodal guys. Kita tidak bisa menyamaratakan antara pemuka agama dengan masyarakat biasa. Kita menganggap bahwa pemuka agama itu yang paling wow gitu, yang paling luar biasa, ya punya kedudukan. Itu budaya feodal guys, tanpa kita sadari. Tapi jarang loh orang ngebahas ini ya. Biasanya orang-orang tidak pernah menyentuh yang namanya agama gitu. Tapi di video ini saya akan bahas karena ini dari sudut pandang akademis. Ya rata-rata agama Samawi itu seperti itu, punya budaya feodal. Ya, ada sebagian nggak punya budaya feodal seperti agama Yahudi ya. Cuman itu butuh proses yang sangat luar biasa gitu ya. Butuh proses yang sangat luar biasa dan butuh IQ yang sangat tinggi. Ya, orang Yahudi itu kan IQ-nya tinggi ya. Sehingga mereka bisa sampai ke pemikiran bahwa manusia itu semuanya setara. Egaliter ya. Egaliter itu kan diciptakan di Prancis ya. Sebenarnya kan dulu kita itu rata-rata feodal guys ya, sebelum terjadi yang namanya revolusi Prancis. Nah, bagaimana dengan Gubernur Kaltim ini? Gubernur Kaltim ini sebenarnya kalau di zaman dulu biasa aja gitu ya, karena di zaman sekarang serba media sosial sehingga ya apes aja gitu ya. Ada banyak kok pejabat seperti itu, banyak banget ya yang melakukan seperti itu ya. Bagaimana dengan KDM? KDM itu langka guys, makanya saya tuh sering bahas KDM supaya apa? Supaya kita itu peduli dengan negara kita gitu. Ayolah kita bangun negara kita gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan negara lain untuk membangun negara kita. Kita tidak bisa berharap dengan bangsa lain untuk membangun negara kita gitu. KDM itu sudah memulai pembangunan bangsa kita ya. Walaupun ya kita kesel gitu ya. Saya juga kesel ya. Saya tuh sering ngedumel di dalam hati, hidup cuma sekali malah jadi warga NI gitu ya. Malah jadi warga negara Indonesia. Tapi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau hanya menunggu gitu ya, negara lain memperbaiki negara kita. Enggak, kitalah yang memperbaiki negara kita. Melalui channel ini, melalui video ini ya saya menyuarakan gitu untuk berkesadaran supaya masyarakat kita itu berkesadaran. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau tidak berkesadaran, kalau kita tidak menghilangkan yang namanya feodal. Kita harus punya pola pikir bahwa feodal itu adalah akar dari permasalahan
segalanya yang ada di Indonesia. Salah satu yang paling besar ya, feodal. Ya, kemudian kita harus sadar bahwa manusia itu semuanya setara gitu ya. Jadi kalau masih ada pemikiran bahwa pemuka agama itu derajatnya lebih tinggi ya, kita harus menuhankan pemuka agama sebagainya, nggak akan berhasil. Ya, nggak bakal berhasil guys ya. Itu tidak akan berhasil, itu akan sia-sia kalau kita standar ganda ya. Kita menghilangkan feodalisme tapi pemuka agama kita puja-puja seperti Tuhan gitu ya. Itu menurut saya pribadi yang perlu kita pahami ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Siapa jagoan Anda? Apakah KDM atau Gubernur Kaltim? Oke guys ya, jadi itu pesan saya ya. Itu yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Supaya kita ada perbaikan gitu ya. Supaya kita jadi negara maju gitu ya. Walaupun itu sangat mustahil ya. Karena untuk jadi negara maju itu ada berbagai faktor ya. Walaupun kita tidak feodal, kalau IQ kita setara gorila nggak bisa juga. Kemudian kalau pemerintah kita juga korup nggak bisa juga. Pokoknya kita harus ini guys. Kita harus benar-benar menjadi masyarakat yang berkesadaran ya. Semua lini harus berkesadaran ya. Nggak cuman satu orang, dua orang yang berkesadaran, tapi harus 80% ya. Minimal 80% lah, mayoritas gitu. Supaya kita supaya jadi negara maju. Kita jangan berharap negara lain memajukan negara kita. Kitalah yang bikin negara kita tidak maju. Karena pemimpin yang tolol itu dipilih oleh masyarakat yang tolol. Jadi siapa yang memilih Gubernur Kaltim ini? Ya masyarakat yang tolol juga gitu ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan pejabat gitu. Bukan berarti saya bela pejabatnya ya, tapi ya ada yang perlu saya sampaikan di video ini, yaitu kesadaran ya. Kita harus berkesadaran ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.